Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Senang menyapa saudara kembali meskipun lewat channel YouTube ini. Pada saat ini kita dipertemukan kembali untuk belajar bersama dari sekolah sahabat kita. Yang mana tidak terasa kita sudah masuk ke triwulan ketiga. Yang judul besar dari pelajaran kita triwulan ketiga ini adalah 1 dan 2 Korintus. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari suatu judul pelajaran yang sangat indah, yaitu pelayanan Paulus di Korintus. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai ayat hafalannya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Pada suatu malam Tuhan berfirman kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah beritakan firman, dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Saudara, kita akan pelajari bagaimana pelayanan Paulus di kota Korintus. Sebelum kita masuk bagaimana pelayanan Paulus di sana, kita terlebih dahulu cari tahu siapa sebenarnya Paulus ini. Paulus sebelum dia dipanggil oleh Tuhan menjadi rasul, dia adalah seorang Yahudi yang begitu taat dan sangat fanatik. Dia dibesarkan dan dididik dengan hukum dan tradisi Yahudi yang begitu ketat. Dan bahkan dikatakan pada saat dia disunat, dia berumur 8 hari. Dan saudara, oleh karena ketaatannya itu, dia sangat membenci orang-orang yang mengikuti Kristus. Dan dia tidak segan-segan untuk menganiaya mereka, memenjarakan mereka, dan bahkan membunuh mereka. Salah satu contoh yang mereka bunuh adalah Stefanus. Paulus ada di sana ketika Stefanus dirajam. Namun Tuhan memiliki cara lain untuk memanggil Paulus menjadi rasulnya. Pada saat dia melakukan perjalanan bersama rombongannya ke Damsyik, yang mana tujuannya adalah untuk menangkap para pengikut-pengikut Tuhan, para pengikut Kristus yang ada di Damsyik, dan untuk dibawa ke Yerusalem dan ingin mereka penjarakan. Tapi pada saat itu, ketika mengadakan perjalanan ke sana, Tuhan menampakkan diri kepada Paulus dengan cahaya yang begitu terang mengelilingi Paulus sehingga dia rebah dan dia tidak bisa melihat pada saat itu, dan dia hanya mendengar ada suara Tuhan yang berseru kepada dia, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Itulah awal mula bagaimana Paulus dipanggil oleh Tuhan menjadi rasul Tuhan, dan Tuhan sendirilah yang memilih Paulus menjadi rasulnya. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 1, 2 Korintus 1 ayat 1, dan juga di dalam Galatia 1 ayat 1. Saudara yang kekasih, pada saat sejak Paulus dipilih oleh Tuhan menjadi rasul, kehidupannya berubah secara drastis. Kehidupannya berfokus kepada Kristus. Dia membicarakan Kristus sehari-hari. Dia memberitakan Kristus kepada setiap orang yang dia temukan. Dan juga sebelum dia melakukan perjalanan misionarisnya ke Tesalonika, ke Korintus maksudnya, dia sudah melakukan perjalanan ke kota-kota lain, termasuk di Tesalonika, Berea, dan juga Athena. Dan dari Athena lah dia berangkat ke Korintus. Saudara, ketika dia melakukan pelayanan di kota-kota Tesalonika, Berea, dan juga Athena, dia mengalami banyak cobaan. Dia ditolak, dia dihujat, dan bahkan dia diburu untuk ditangkap dan diadili. Saudara, pada saat Paulus menginjakkan kaki di kota Korintus, pada saat itu kota Korintus adalah kota yang sangat kaya.
pusat perdagangan dunia pada saat itu. Dan kota yang begitu bebas. Kota yang memiliki pluralisme agama. Banyak penyembahan dewa-dewa dan juga penyembahan berhala-berhala. Dan termasuk di kota Korintus adalah kota yang amoralitas. Saudara, keadaan ini sehari-hari di sana sudah keadaan yang biasa seperti biasa. Dan Paulus melihat keadaan itu. Dan dia berbicara di dalam hatinya, kalau firman Tuhan diberitakan di kota ini, maka akan lebih mudah tersebar ke seluruh dunia. Kenapa dia berpikir seperti itu? Karena pada saat itu Korintus menjadi pusat perdagangan dunia. Dan orang-orang dari segala penjuru datang ke kota Korintus. Dan ketika Paulus tiba di sana, dia bertemu dengan sahabatnya, teman sepelayanannya. Dan mereka di sana untuk menyambung hidup, mereka membuat tenda. Dan sambil memberitakan firman Tuhan di kota Korintus, Paulus juga mengalami banyak pencobaan. Ketika dia memberitakan firman hari demi hari, tidak ada yang bertobat pada saat itu. Justru dia malah dimusuhi oleh orang-orang sebangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Dia ditolak, dia diperdebatkan ketika dia berada di rumah ibadah pada saat itu. Dan dia diusir daripada kota Korintus. Namun ketika saat keputusasaan itu terjadi, Paulus memutuskan untuk pergi dari kota Korintus. Ketika dia memutuskan untuk pergi dari kota Korintus, tanpa diduga-duga, kepala rumah ibadat yang bernama Krispus dan juga seisi rumahnya bertobat dan menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Luar biasa. Dan orang-orang Korintus yang mendengarkan hal itu, banyak juga yang menyerahkan diri dan bertobat dan mereka mau dibaptis. Saudara-saudara yang kekasih, pada suatu malam, sebagaimana yang ayat hafalan tadi katakan, Tuhan berbicara kepada Paulus. Ketika dia mau menyerah, Tuhan berbicara, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ketahuilah, aku menyertai engkau dan tidak seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Luar biasa. Dan inilah yang menguatkan Paulus untuk bertahan di kota Korintus kurang lebih 1,5 tahun. Dan ketika dia sudah 1,5 tahun di sana, dia berhasil mendirikan jemaat Tuhan atau gereja Tuhan di kota Korintus. Kemudian dia pergi dari kota Korintus. Dan tidak beberapa lama kemudian dia mendengarkan kabar bahwa jemaat yang didirikannya itu mengalami perpecahan. Saudara-saudara yang kekasih, mendengarkan hal ini, Paulus hatinya sangat sedih. Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus sambil mengeluarkan banyak air mata. Dia memberikan nasihat, dia memberikan teguran keras kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Saudara-saudara, jemaat di Korintus mengalami banyak godaan dari luar. Dan bahkan amoralitas terjadi di dalam gereja Tuhan yang ada di Korintus. Tetapi Paulus dengan penuh kasih memberikan nasihat kepada mereka lewat surat yang dia tulis ketika dia berada di penjara. Saudara, pelajaran yang begitu baik bagi kita, pelajaran yang begitu penting bagi kita sebagai umat-umat Tuhan di zaman ini. Ketika Paulus menerima Kristus sebagai juru selamatnya, dia tidak mau diam. Dia langsung memberitakan, dia berbicara tentang Kristus kepada setiap orang dia temukan.
Begitu juga halnya dengan kita. Kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Seharusnya hal yang sama harus kita lakukan. Kita harus memberitakan Kristus kepada setiap orang dimanapun kita berada. Kemudian ketika Tuhan berbicara kepada Paulus, jangan takut. Teruslah memberitakan firman. Dan jangan diam. Amanat yang sama juga Tuhan berikan kepada kita yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudaraku yang kekasih, inilah janji Tuhan kepada kita. Janji yang sama sebagaimana Tuhan berjanji kepada Paulus. Hal itu jugalah yang Tuhan janjikan kepada kita. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan diam. Teruslah memberitakan firman. Ketika Paulus menghadapi situasi kota di Korintus yang begitu kaya, yang begitu plural, saudara, dia tidak tinggal diam melihat situasi itu. Dia merasa terpanggil untuk memberitakan kabar keselamatan kepada mereka. Begitu juga dengan kita pada saat ini, zaman ini. Apa bedanya? Amoralitas di mana-mana. Kita lihat begitu gampang mengakses dan memposting hal-hal yang negatif, termasuk pornografi di mana-mana. Saudara, panggilan yang sama bagi kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini untuk terus membagikan firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, pelajaran yang penting, ketika terjadi perpecahan di gereja Tuhan di jemaat Korintus, Paulus tidak tinggal diam. Paulus tidak meninggalkan jemaat itu. Dia menasihati mereka, dia menegur mereka dengan keras, menegur mereka dengan kasih. Dan dia menulis surat dengan mengeluarkan banyak air mata. Saudara, keadaan jemaat di Korintus dengan jemaat-jemaat Kristen pada zaman ini tidak jauh beda. Tentu ada banyak perselisihan, tetapi kita sebagai umat Tuhan yang sudah belajar firman Tuhan, mari kita boleh saling menasihati. Dan kita tidak boleh meninggalkan, tetapi mari kita saling merangkul untuk tujuan kita boleh dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaannya. Saudara-saudara, inilah sedikit rangkuman dari pelajaran kita yang dapat saya sampaikan. Biarlah melalui pelajaran yang baik ini, kita boleh semakin dikuatkan, kita boleh semakin semangat dalam memberitakan Injil Tuhan. Jangan takut, teruslah mengabarkan firman, dan jangan diam. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.